Bismillahirrahmanirrahim, sedikit petunjuk. Audio ini didengar sambil dibaca transkripan, paper, naskah, print out, tulisan dari audio ini. Dan dengernya paralel, dipasin, harus pas. Jangan ada yang mendahului. Jangan audionya kemana, tulisannya kemana. Jadi dengerin audionya, dengerin suaranya sambil dibaca naskahnya. Dibaca naskahnya sambil didengar kemudian suara saya, audio saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bareng. Jangan ada yang mendahului. Umpama kita bacanya cepet, tahan, ikutin naskahnya. Ya. Dua-duanya, audio dan tulisan. Samain itu, jangan ada yang mendahului dan jangan telat. Jadi jangan enggak fokus. Jangan meleng-meleng. Oke? Sekali lagi, dengerin audionya dan baca papernya, dengerin suaranya dan baca tulisannya, naskahnya. Begitu juga, baca naskahnya sambil dengerin audionya. Jangan ada yang terlambat dan jangan ada yang lebih cepat. Bareng aja. Oke? Bismillah. Capek, luka, tenang aja, ada Allah yang bisa bikin seger, fit, fresh, cerah, dan sembuh, sehat. Capeknya secapek apa? Capek banget sampai muarah gitu, sampai benci bahkan sama diri sendiri, bukan sama Allah gitu. Lukanya sedalam apa? Bukan cuman goresan, nganga gitu. Udahlah, Allah itu maha kuasa, beneran, ala kulli syai'in qadir, dan bisa ngasih kita jalan tanpa sebab. Maksudnya ya tanpa ikhtiar kita juga, Allah yang hadirin. Kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Maha kuasanya itu, kekuasaannya di atas segala-galanya. Kebesarannya juga nggak ada yang lebih gede, nggak ada yang lebih besar daripada Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada. Mau utang, mau penyakit, mau kesedihan, mau kepelikan, kesukaran, kesulitan, persoalan, permasalahan, nggak ada. Beban-beban, utang, nggak ada. Nggak ada tekanan-tekanan, kesetresan, tidak ada. Semuanya selalu akan lebih besar kekuasaan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Lagian dia maha kaya, maha punya segala perbendaharaan rezeki, maha memiliki alam raya ini. Alam raya loh, bukan sekedar apa sih utang-utang kita, enggak, alam raya ini gampang lah itu. Apa juga kepusingan kita, apa kepuyangan kita. Sering sakit perut, padahal bukan sakit perut. Sering enek, padahal nggak enek. Bukan mual, bukan karena lambung benar, tapi karena pikiran. Apa? Kolesterolan, asam uratnya tinggi, gara-gara pikiran, stres, penuh tekanan. Itu dia, itu justru adalah pintu bagi Allah datang kepada kita. Kita tinggal buka aja pintu kita. Allah juga sanggup sih, masuk nggak dibukain juga sanggup. Allah mah. Kita perlu penolong. Nah, sebaik-baik penolong Allah kan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung juga Allah. Itu dia. Dan cukup udah. Cukup. Banget cukupnya, lebih kali. Buat kita itu ya solusi penting, jawaban penting banget. Jalan keluar juga penting banget. Exit solution ya namanya hidup. Tapi tahu nggak yang lebih penting apa? Kita dapat Allah, kita punya Allah, kita ketemu Allah, mau menemui dan ditemui oleh Allah, mau membersamai dan dibersamai Allah. Itu yang lebih penting. Bisa jadi solusi kita nggak dapat, duit kagak dapat, barang kagak dapat, kagak punya, kagak bisa, kagak nyampe, bisa jadi. Tapi begitu Allah ada, dan Dia pasti ada kan, Al-Hayyu Al-Qayyum, maha ada, maha berdiri, maha nemenin, maha ngawal, ya beres lah. Kayak orang terima undangan tapi nggak ada duit buat ongkos, nggak ada mobil juga, kagak ada e-tolnya, kagak ada bensinnya misalnya. Apa Allah nggak kuasa tuh? Yang ngundang yang datang malah, woi kemana lo?
Wah, acara lu nggak datang, gua kawin lu, gua nikah lu, sahabat gua payah banget lu nggak datang. Kita nyengir aja. Dia yang didatengin sama Allah sama bininya ke kita. Allah tuh, gak punyanya punya gitu. Nggak adanya ada, nggak dapatnya dapat, nggak bisanya bisa, nggak nyampainya nyampe, kurangnya cukup, bahkan berlebih, gelapnya terang, di bawahnya di atas, hinanya mulia, gagalnya sukses. Benar, benar ada orang difitnah habis-habisan, keluar dia dari kantornya, jabatan itu kagak ada, orang bawah, dia bawa dengan kesedihannya, dia datang kepada Allah, Allah datang pintu kesedihan dia. Begitu rendah katanya direndahin, begitu hina kata dihina, tapi dia udah jemput Allahnya enak banget. Allah, 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 keluar. Malah ke Jepang. Di Jepang jadi orang, pergi lagi ke negara-negara lain, dong, balik lagi, udah lebih senang daripada teman-teman yang lain. Ya Rabbana, dan lebih senang daripada yang mau fitnah. Hebat gak? Tenang aja lah, ada Allah mah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah semuanya Allah, nggak ada yang lain, Allah aja. Allah yang naikin, Allah yang nurunin, Allah yang ninggiin, Allah juga ya, Allah juga yang rendahin, Allah yang muliain, Allah juga yang hinain. Allah yang buka, Allah yang tutup, Allah yang ngasih, Allah yang narik, Allah yang menghadirkan, Allah juga yang menghilangkan, Allah yang mengadakan, Allah juga yang ngambil, semuanya Allah. Kita dengar bunyi-bunyian ini nih, Allah. Nih bunyi-bunyian ini nih, siapa yang bunyiin? Allah. Supaya apa? Supaya kita doain, ngasih jalan. Ngasih jalan tuh ambulan itu, mobil jenazah 2 biji. Allah. Apa yang kita marah-marah? Apa yang kita nggak ngasih jalan? Ya Allah. Maksudnya apa? Allah ngasih tahu, kasih jalan dong. Jadi kebaikan buat kamu. Itu Allah semua. Nah, ketika hilang suaranya itu juga Allah juga. Semua kebisingan, keberisikan, kepusingan, kepuyangan, beban-beban, Allah deh yang ngasih. Yang hilangin juga Allah. Kesempitan, kepahitan, Allah semua. Kegetiran, Allah semua. Tekanan, kesel, Allah semua. Dan kalau udah Allah, nggak ada yang nggak baik. Baik, biyadikal khair disebutnya. Baik semua, nggak ada yang nggak baik. Semua raja Allah yang angkat, semua penguasa pejabat Allah yang angkat, yang nurunin Allah juga. Udah pasti baik, ngangkat baik, nurunin baik. Punya, dapat, kuasa, berwenang, berpengaruh Allah. Enggak juga Allah juga. Asal sama Allah, di atas kagak bahaya, di bawah juga kagak bahaya. Sama Allah, di atas kagak ada bahayanya, di bawah kagak ada sepetnya, tapi Allah ada nggak Allah di situ? Makanya disebut sama Allah kul, katakan dengan yakin, dengan optimis, dengan percaya diri, dengan ilmu, istiqomahin apa? Allah itu, Allah, Allahumma malikal mulki, dia aja udah semuanya, semua dia, kerajaan, kekuatan, kekuasaan, wewenang, pengaruh, apa aja loh. Di dapur kan juga kita harus ada kuasa di dapur. Di kamar, di rumah, ada banyak suami nggak kuasa atas istrinya, istri nggak kuasa atas suaminya, orang tua nggak kuasa atas anaknya, anak nggak berkuasa atas orang tuanya, apa yang nggak boleh, nggak ada kuasa. Nggak tahu kenapa. Ada kakak nggak kuasa sama adiknya, ada adik nggak kuasa sama kakaknya, ada orang nggak ketahan sama yang lain di rumahnya sendiri.
Di mana-mana, bahkan kita bisa nggak berkuasa atas diri kita. Kalau udah ditarik kesehatan kita, stroke misalnya, kita doain semuanya sakit sehat, amin. Kita bisa nggak kuasa loh ngegerakin sekedar ngegerakin jari jemari kita. Ya Rabbana, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa ngerubah semuanya. Langit, bumi, pagi, siang, sore, malam, digilirin, malah dirubah terus. Allah nggak ada yang nggak sanggup. Dan bigoiri hisab, bisa tanpa sebab. Terserah Allah aja. Asik ya. Makanya kita ngaji, belajar. Yang bikin kita tenang, adem, gak panik, gak takut, percaya diri, yakin, penuh harapan, dan terwujud lagi tuh harapan. Ada kesempatan, banyak lagi kesempatan, dan semuanya terwujud. Atu-atu, bismillah. Insyaallah kita tuntasin belajarnya. Salah satunya lewat www.kuliahwisatahati.com, lewat WLH, ya waktu Iluna Sultan dan Kaya Raya, lewat pesantren-pesantren Zoom yang kita gelar di Zoom di berbagai waktu, ya. Dari tadabbur ayat, tafsir ayat, tadabbur surah, tafsir surah, kajian-kajian yang positif lagi menggelegar, tentang spirit Sulaiman lah, kerajaan Sulaiman, kekuatan Daud, ketangguhan Nabi Nuh, keteguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai nanti baginda Rasulullah Muhammad SAW. KBR, wakiah kita keber nih dari ujung ke ujungnya, seluruh serinya, seluruh serialnya kita telan, jadi kuat kita dari dalam, insyaallah, dan yang lain-lainnya. Pokoknya kita temenin dah sampai nggak goyang, kita temenin sampai nancep cep. Mau dihajar kayak apapun berdiri kokoh, bahkan terus menjulang dan melebar, mengangkasa, insyaallah. Bukan cuman utang yang selesai, dosa juga diampunin Allah, amin. Kesalahan, kejelekan, keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kelupaan diri, ketidakbersyukuran, semua diampunin, dimaafin, dirahmatin oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Bahkan kita kaya raya, amin. Semua kaya raya, rayanya kaya raya banget, hingga sedekahnya gede, zakatnya gede, manfaatnya gede. Bye bye, selamat tinggal sama kemiskinan, selamat tinggal sama kesusahan, selamat tinggal sama utang-utang, selamat tinggal sama tekanan demi tekanan, selamat tinggal sama kesetresan, selamat tinggal sama kepanikan, kepusingan, kepuyangan, masalah, sulitan, selamat tinggal, bye sama segala yang kagak enak, jelek, buruk, gak asik, bikin gak bisa tidur, gak enak makan. Dan selamat datang segala jenis kebahagiaan, segala bentuk kegembiraan, keriangan, kesenangan, bisa jalan-jalan ke seluruh tempat di mana aja kita mau, di Indonesia dan juga mancanegara, terutama bolak-balik haji dan umrah ke Baitullahil Haram dan ke kota-kota di seputar tanah suci Makkah dan Madinah, Taif, Badah, Al-Ula dan lain sebagainya. Jalan-jalan tuh ke utama tempatnya lain, Masjidil Aqsa, Palestina, asik nggak? Dan ke tempat-tempat bersejarah kayak Yaman, Syria, Maroko, Tunisia, Aljazair, Yaman, Mesir, Allah, Turki, belum lagi Eropa, nanti Amerika, Inggris Raya, Australia, Afrika lagi, negara-negara Asia lagi yang dekat-dekat nih, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Brunei, habisin udah itu jalan-jalan, senang kita jadi orang, insyaallah. Dan nanti bukan cuma buat kita, tapi keluarga inti, keluarga dekat, keluarga besar kita, orang-orang tua yang masih pada ada, dan turunan dan keluarga lagi, dan turunan dan keluarga kita lagi ke akhir zaman. Pokoknya penuhi hati kita, akal kita, pikiran kita, perasaan kita, badan, jasad, tubuh, mengalir dengan darah dan oksigen kita, bahkan di tempat mengalirnya, alat, jalur,
darah dan oksigen ngalir. Kita penuhi dengan ayat-ayat Quran. Dengan kalam juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yang merupakan wahyu juga adanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari Rasulullah juga adalah wahyu. Jadi kita punya dua wahyu, Quran dan hadis. Kita penuhi dengan janji-janji Allah, harapan-harapan dari Allah yang enggak palsu, bukan palsu, asli dan enggak pernah akan nyusahin, enggak nimbulin bunga, enggak nimbulin angsuran, enggak nimbulin cicilan. Allah sih, masa iya ngasih nyusahin kita, enggak bakalan, udah terbukti. Allah ngasih kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa ada tagihannya? Cuma disuruh sholat dong, sedekah dikit. Terus jadi orang benar, jadi orang baik. Itu juga buat kita, bukan buat orang lain, buat kita. Kalau udah susah kan nyusahin sendiri. Udah nyungsep loh. Mana? Ya, bismillah ya. Semuanya bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi wal mazkurin wal maktubin wal maqsudin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsy midada kalimati wa adada kamali wa kama yaliqu bil kamali daiman abada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubaraka ya arhamar rahimin. Dari awal kita baca doa pelepas utang, ya, dan yang membuat kita menjadi kaya raya, powerful. Amin, amin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatin man siwa. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man kana amru bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya mufarrijal humuma ya hayyu ya qayyum. Kita baca tasbih, tahmid, istighfar dan pertaubatan dari surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, yang akan mendatangkan apa? Mendatangkan pertolongan Allah dan kemenangannya di berbagai urusan dunia dan akhirat. Apa aja, di mana aja, sampai akhir hayat kita dan seluruh keluarga besar kita sepanjang zaman, bahkan sampai hari hisab ada pertolongan dan kemenangan, ya. Dan dapat juga apa? Dukungan dari semesta rayanya. Dukungan dari semesta rayanya, dan dapat pertobatan dari Allah Jalla Jalaluhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, kemenangannya, dukungan dari semesta raya, pertobatan sekalian, ampunan sekalian, nah kita dianjurin nih bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertobat dengan apa yang ada di dalam surah An-Nasr. Kita baca bareng-bareng, ikutin saya. Subhanallah wa bihamdihi nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nun pakai nun ya, nastaghfirullah. Nun pakai nun, natubu, buat kita semua seluruh zaman, punya keluarga juga sampai akhir zaman, dari yang dulu awal zaman. Oke? Kita baca lagi ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Ayo. Nastaghfirullah wa natubu ilaih.
Makasih. Makasih. Selamat belajar dan tuntasin sampai seri paling terakhir. Tuntasin sampai seri paling terakhir. Sampai benar-benar teman-teman, benar-benar sampai wukuf di padang Arafah. Sujud ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Insya Allah. Dan benar-benar senang jadi orang, dan habis itu jangan balik lagi. Jangan ngaco lagi, termasuk ngaco soal tauhid, langkah-langkah yang ngeduluin Allah. Jangan duluin Allah. Bismillah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih yang lagi capek gitu? Pikiran, hati, akal, perasaan, capek hidup gitu. Apalagi yang capeknya itu dalam, ini udah pengen kabur aja rasanya, pengen lari. Udah pengen teriak sekencang-kencangnya gitu, kayak mukul apa gitu, banting apa gitu, tapi nggak bisa gitu saking capeknya. Siapa yang lagi luka? Luka hatinya, luka perasaannya, luka kemudian kehidupannya. Aduh, ya Allah, dan tuh menyakitkan, nggak enak, pedih. Saya nauin banget, karena ngalamin itu. Dan kita ya namanya orang hidup, pasti aja deh tahu ceritanya, tahu rasanya, dan ngalamin juga gitu. Ya ada yang capeknya capek biasa aja, ada yang lukanya luka biasa aja. Tapi ada yang capeknya tuh kebangetan, lukanya kebangetan, yang kalau kemudian gak ketemu obatnya, penawarnya, penyembuhnya, ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Ini bisa bahaya dan malah membahayakan. Orang-orang yang capek, letih, lelah, penat, apalagi ia luka, bukan cuman goresan lukanya, tapi menganga. Tidak ada pendamping pula lagi yang bikin adem, bikin tenang, bikin sabar, bikin lupa, malah bikin gembira sekalian. Gak ada tuh. Gak ada yang bisa nyenengin hatinya, pikirannya, akalnya, perasaannya, moodnya, hidupnya. Maka orang yang dikasihinya pun, yang dicintainya pun, itu bisa bahaya. Termasuk dirinya yang disabunin tiap hari, yang dicuci tuh tangan tiap hari, dia mandi tiap hari, yang digosokin giginya tiap hari, yang dibedakin mukanya tiap hari, yang dikasih wewangian tuh tubuh tiap hari. Dia bisa hancurin badannya, dia bisa gak cinta sama badannya, dia kesel, dia sebel, puncaknya dia bunuh diri. Iya kalau gak ngajak-ngajak orang di sekitarnya, iya kalau gak ngajak-ngajak orang di sekelilingnya, iya kalau gak bawa-bawa orang yang juga dia cintai. Kemarahannya,
bisa membawa dia menjadi orang paling sadis, paling bahaya, yang bukan dia yang mengontrolnya, tapi emosinya. Saya berkenan hadir nemenin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cintanya Allah Jalla Jalaluhu, yang mana dia pernah datang kepada diri saya. Dan saya nggak mau lagi dia pergi selama-lamanya. Saya bersedia nemenin dengan ikut mendatangkan Allah yang emang berkenan datang kepada teman-teman semua. Dia pernah datang dulu ke saya di saat saya juga capek segala-galanya. Dan demi Allah, saya juga 2 kali melakukan uji coba bunuh diri. Nggak enak. Udah sebel aja rasanya. Udah nggak tahu, udah nggak ngerti. Udah nggak paham. Dua kali. Yang satu pakai kain, yang satu pakai obat sakit kepala. Yang satu pakai kain. Rasanya udah mau saya panjangin tuh kain, saya mau ikat. Udah kelihatan tuh kain. Ketika saya di penjara, yang satu obat sakit kepala, tapi Allah nggak berkenan, kainnya cuma satu. Aduh, saya sambil nangis sambil ketawa ini. Kainnya kurang panjang. Udah gitu bingung sendirian, nggak ada gantungannya juga. Gak punya tiang, gak punya sandaran, gak punya teman. Allah datang. So, kenapa kain yang kamu lihat? Tanpa rahmatku kain itu akan membunuhmu. Tanpa rahmatku kain itu akan menghabisi nyawamu. Tanpa kain, asal ada aku, kata Allah, dan tanpa selembar kain pun, seutas benang pun, kalau aku sudah mau hadir, aku bisa mengeluarkan kamu dari kegelapan ini. Aku bisa mengeluarkan kamu dari kesusahan kamu, kesulitan kamu, kepelikan kamu, kesukaran kamu. Yang kamu butuhkan aku. Jangan kau gantungkan dirimu pada kain itu. Suara itu tuh ngadu betul, beradu. Saya melontarkan kemudian alasan-alasan. Gak mungkin, mustahil, gak percaya, gak masuk akal. Begini buktinya, begitu buktinya. Ini dia buktinya, itu dia buktinya. Dan nyatanya saya ada di sini. Nyatanya saya susah, gak ada yang mau tahu, gak ada yang mau peduli, gak ada yang mau ngertiin kenapa saya jadi begini. Coba dulu begini, coba dulu begitu, ngadu betul. Ngadu betul, beradu.
Ya Allah ya Karim. Sementara suara-suara ilahiyah juga kenceng juga gitu. Sebagai orang yang diajarin tentang Allah, tentang nabinya, tentang Quran, tentang Rasulullah, tentang agama, bunyi, bukan nggak bunyi, alhamdulillah. Cuman memang capek ya capek gitu, luka tuh ya luka gitu. Dan ditambahin tuh sama setan, ditambahin sama diri sendiri yang lagi putus asa, ditambahin sama kemudian pikiran-pikiran jelek. Nih lihat, akhirat tambah capek. Nih lihat, akhirat tambah luka. Betul loh. Betul loh. Kemana saya ngalihin pandangan, pikiran, perasaan itu ngaruh. Ngaruh sekali. Setiap saya mandang ke kiri istilahnya gitu. Ke ashabus shimal. Materi yang kita pelajari sepanjang WLH. Sepanjang waktunya lunas utang dan kaya raya. Itu yang terlihat hanya neraka, neraka, neraka. Nggak ada Allah di sana. Yang ada cuman setan dengan segala apa yang dibawa pada setan. Dan oleh setan. Di dan dari setan. Dan apa dan siapa yang seperti setan. Termasuk kondisi saya saat itu. Bawaan yang ngajak putus asa, bawaan yang ngajak sedih, bawaan yang ngajak gak punya, bawaan yang ngajak kecil, bawaan yang ngajak hina, bawaan yang ngajak lemah, bawaan yang ngajak gak yakin, gak percaya, bawaan yang ngajak gak beriman, bawaan yang banyak gak nerima. Gak nerima kan bukan muslim. Bukan muslim, muslim kan nerima. Setiap saya mandang kepada ashabus shimal, menjadi ashabus shimal, waduh, hidup kayaknya nggak ada masa depannya, nggak ada. Itu yang kelihatan obat, dilalanya kayak kain. Lihat tuh obatnya ngapa cuma satu, lah kalau satu kan kagak bikin bunuh diri. Aduh, pengennya ngumpulin gitu ya satu telapak tangan, kalau perlu dua gitu, makan langsung kelenger mati lah begitu. Lah kain cuma satu, kagak ada gantungan. Lah obatnya juga cuman atu butir, kagak ada sampai puluhan. Kagak jadi loh. Tapi saya ketemu tembok nih. Udah asik nih saya jedotin gitu kan. Cuman saya takut. Oh berdarah bagaimana? Mati kagak berdarah iya. Beli itu waktu itu ketawa. Emang ya mau bunuh diri aja mikir gitu. Saya jadi inget tuh ada teman saya Andi namanya, orang Bogor. Ustaz, saya dengerin ceramah antum tentang si Malik kun fayakun. Orang yang bunuh diri kagak jadi. Kejadian sama saya itu. Cerita dia. Di TV waktu itu cerita kalau nggak salah, izin Allah. Sebelumnya cerita dulu ke saya gitu. Dia berangkat loh ke rel kereta. Dia tidur di sana tengah malam. Udahlah, dia pengen ngabisin aja dia punya nyawa. Dia nggak lihat bininya, dia nggak ngelihat dua putrinya yang masih pada kecil. Yang dia lihat itu kecapeannya, lukanya. Sama sama kita. Yang dia lihat orang-orang yang kagak ngerti tentang dia, yang nggak paham tentang dia. Semua orang kayaknya jahat. Hidup ini jahat, bahkan Allah juga jahat. Allah yang segitu baiknya. Sampai mau bunuh diri aja masih ditemenin sama dia. Badan gak langsung dicabut. Nah, ada orang begitu daripada begini dah gue ambil aja dah. Allah enggak. Napas masih dikasih sampai nanti dia sendiri ngabisin napasnya dengan izin Allah. Allah dianggap jahat, dianggap zalim,
dianggap nggak adil, dianggap nggak sayang Allah tuh. Lagi begitu mah. Pokoknya setiap mandang ashabus shimal begitu tuh. Tapi kalau mandang jadi ashabul yamin, wih, surga dah. Kalimatnya jadi cakep, kalimatnya jadi keren, kalimatnya jadi bagus, kalimatnya jadi menggelegar, ucapannya juga begitu, omongannya juga begitu, kata-katanya jadi begitu, akal, hati, pikiran, perasaannya udah cakep dah. Ashabul yamin ada Allah di sana, ada Rasulullah di sana, ada senyuman tuh. Senyumannya Allah dan Rasulnya. Ada pelokannya dia. Ada sambutannya dia. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati. Ashabul yamin bangkitin percaya, bangkitin yakin, bangkitin iman. Bikin percaya, bikin yakin, bikin beriman, bikin percaya diri, betul-betul bikin yakin yang sebenarnya yakin, optimisnya kayak apa tahu dah. Ashabul yamin. Makanya saya ngotot gitu ngebawa teman-teman semua, ayo kita ngaji. Jadi penghuni sorga sejak di dunia, susahnya aja seneng, sedihnya aja gembira, marahnya aja adem, paniknya aja tenang, nggak cukupnya aja berlimpah. Iya loh, ashabul yamin masih sejak di dunia nggak cukupnya aja berlimpah, nggak percaya? Dia nggak cukup nih buat sekolah anaknya. Dia bawa dirinya menjadi ashabul yamin, dipanggil-panggil tuh Allah sama dia. Dan Allah kan emang udah nyapa dia. Di surga kan begitu. Wassalamun laka min ashabil yamin. Wassalamun laka min ashabil yamin. Udah kan. Dalam surat Yasin, salamun qaulam min rabbir rahim. Udah disapa sama Allah. Nah, sapaan itu menggema sejak di dunia. Mantul, ada citranya. Ada cerminannya di dunia. Dan dia bisa memanggil Allah. Dan Allah bilang kok panggil aku kan begitu. Ya ibadi, udah cakep banget. Wahai hambaku. Ada apa? Ya, Masya Allah bagus banget. Nah, jadi ashabul yamin enak dah udah. Yang dia panggil bukan orang. Ngomongnya bukan begini ya. Kak tolonglah kasih kesempatan Kak. Tolonglah Mbak, kasih kesempatan. Tolonglah Bu, kasihan aku, kasihan istriku. Enggak, kita enggak menjatuhkan keinginan rasa dikasihani kepada orang yang emang udah bengis, emang dia udah nggak mau, emang dia udah nggak suka, emang dia udah salah ngomong, salah ngucap, salah lihat pula, salah dengar, salah nyangka. Atau emang kita beneran begitu salah emang. Ya kita terima, cuman kita manusia juga nih. Nah kalau kita di anjing-anjingin, di babi-babiin, di bego-begoin, di goblok-goblokin, terus kok malam-malam juga diomongin, siapa juga yang kagak capek, siapa juga yang kagak luka. Siapa sih yang pengen jadi orang jahat juga? Siapa yang gak pengen bayar utang, ya gak? Tapi alasan apa juga yang emang salah udah kita. Makanya gak usah lah. Satu kita ngomong sama Allah aja. Nabi ibadi, kabarin sob pada siapa aja. Aku ini maha pengampun, maha mengubah keadaan, maha naikin derajat, maha ningkatin taraf kehidupan. Udah apa yang gak bisa aku rubah? Semua di genggamanku kok. Aku bisa bikin begini begitu. Sini datang. Aku ala kulli syai'in qadir. Dan aku juga bisa memberi bi ghairi hisabin. Aku maha kuasa dan bisa bikin tanpa sebab kok. Tenang aja. Panggil nih Allah nih, ya kan? Dalam kajian WLH, waktunya lunas utang dan kaya raya penuh kita panggil Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir.
tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Saya sebut nama Allah ya. Langit aja bisa dia pelihara. Langit loh bisa dipelihara. Matahari, bulan, bintang, bumi ya. Bisa nurut sama dia. Gunung-gunung, air di lautan, aliran air sungai, tanah yang gak bergerak kecuali dengan perintahnya. Semua bisa nurut sama Allah, bisa tunduk sama Allah. Masa iya itu gak bisa diatur sama dia, gak bisa dipelihara sama dia, gak bisa diurus. Allah ngurus semuanya ini loh. Allah ngurus semuanya. Gak ada yang melengah sedikit pun. Ntar kita bawa serial ngajinya kita di WLH waktunya lunas utang dan kaya raya, dan jadi serial tadabbur Al-Quran dari Waqiah sampai yang lain-lain kita bawa. Allah ngurus kok. Kitanya ini yang kagak mau diurus sama Allah ya kan, bawa-bawa caranya sendiri. Utang kagak nanya-nanya, kredit kagak nanya-nanya, minjem kagak nanya-nanya. Dari mulai mikir sampai eksekusi, ngelakuin ini, ngelakuin itu, pergi kemana, berbuat apa, nggak nanya-nanya sama Allah. Ya bagaimana mau diurus, nanya ya kagak. Nggak ngasih tahu sama Allah, yang ngasih tahu aja kagak, gimana mau diurus. Selagu-lagunya ada masalah, selagu-lagunya ada kebutuhan, selagu-lagunya ada keperluan, ada selagu-lagunya juga gitu. Semua selagu-lagunya dalam posisi kepojok, terpojok, kehina, terhina, dihina, dicaci, dimaki juga. Itu enggak ke Allah juga. Bagaimana ceritanya? Allah urus semua. Ayat kursi itu ntar kita juga pelajari, selain tadi Ali Imran 26-27. Ayat kursi kita pelajari. Siapa yang kita sebut, Allah atau siapa? Kan ayat kursi depannya Allah tuh. Allahu la ilaha illahu. Allah kan. Tapi otak kita itu duit. Dikasih tahu duit lagi, kasih tahu duit lagi, kasih tahu duit lagi. Jalan, harus ikhtiar. Iya, itu emang benar. Tapi Allah dulu lah lo sebut. Oh bener loh, saya belajar tuh mentok tuh. Mentok. Baru bener dah. Sampai udah gak kelihatan apa-apa kecuali kain yang saya lihat. Obat sakit kepala aja yang saya lihat. Allah kagak saya lihat. Tembok lah saya lihat. Maksudnya tembok tuh tadi mau saya jedotin aja udah. Tapi itu kalau gak sekali mati, pecah doang, waduh bahaya nih. Masih mikir. Nah, itu teman saya tuh. Ya Andi tadi tuh. Ini kayak saya juga tuh. Capek di hatinya, luka. Sampai nganga benana tuh saya pikir udahlah. Begini mau udah dah. Nyerah aja dah gue dah. Gue ngebunuh orang gak berani kata dia. Gue matiin orang gak berani kata dia. Tapi gue bisa lah bunuh diri mah. Udah tuh. Dia nulis surat lah buat bininya. Buat dua anak yang masih pada kecil. Dia pergi ke rel kereta. Dia tidur. Nyamuk. Nyamuk dikirim sama Allah. Dia kagak tahan nyamuk. Dia bisa tahan bunuh diri, kencang banget bunuh diri, lama nyamuk dia kagak tahan, gatel katanya. Lucu sudah, beneran lucu. Dia pulang, tapi kencang bunuh dirinya. Dia pulang ambil lotion nanti nyamuk, dibalik ke kereta. Ada orang kampung datang.
Bang, kagak, orang kampung ini kagak ngelarang, cuman bilang jamnya udah lewat bang, kereta kagak ada lagi lewat. Saya dengar ceritanya ketawa, dia juga ketawa. Waduh, kita ketawa berdua-duaan. Iya, iya, emang hidup ini bukan kita yang punya loh, Allah loh. 1000 kali kayak apa juga perang, ada aja tuh yang hidup. 1000 kali tsunami kayak apa juga ada aja tuh yang hidup. 1000 kali gempa, banjir bandang, erupsi, ya nyatanya ada aja yang hidup. Bukan karena apa dan siapa sih, karena Allah beneran ya. Ada orang yang berkali-kali uji coba bunuh diri, nggak jadi-jadi. Dan nggak apa-apa, lecet kagak, patah kagak, apa kagak, dia niat tuh, dia udah naik ke atas, udah pengen bunuh diri di atas. Nah kenapa? Kunci di atasnya. Tinggal buka lantai paling atas, tinggal buka, dikunci dibalik lagi. Begitu emang. Tapi ada juga orang yang kagak bagaimana, emang udah waktunya ya mati dah. Meninggal ya meninggal, wafat ya wafat. Saya kagak jadi, teman saya kagak jadi, ya saya doain dah. Teman-teman juga begitu, bukan cuma kagak jadi tapi diangkat sama Allah. Iya, nggak ada putus asanya lagi. Nggak ada, udah girang aja, udah jadi ashabul yamin aja udah, ashabul jannah udah. Ya jadi kemudian ahli surga aja, adem, dari mulai bumi udah adem, udah sama Allah. Hah? Dari mulai bumi udah adem, udah tenang, udah asik. Tadi tuh hinanya aja mulia, di bawahnya aja di atas. Nangisnya aja gembira, sempitnya aja luas. Gak percaya tuh tadi saya bilang, kurangnya aja cukup, bahkan berlimpah. Itu ashabul yamin begitu bos. Tapi kalau ashabul shimal, berlimpahnya aja kurang, senengnya aja susah, gembiranya aja sedih, terbalik loh. Di atasnya aja di bawah, mulianya aja hina. Nah kita ini jangan sampai di kondisi kesebalikannya terus, yang ke bawah itu ke atas. Kurangnya aja cukup kalau bersama Allah dan Rasulnya, sama Quran dan hadis Nabi-Nya. Bersama ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Jadi orang baik, jadi orang benar, jadi orang manfaat. Puas aja hati, puas aja pikiran, puas aja akal, puas aja perasaan, ridho aja bawaannya, sabar, syukur, ikhlas. Nah kita belajar ini semua. Nyenengin. Sekali dia datang terus kita pelihara, udah dah kita kayak ada di dasar bumi, ada di dasar laut, lama-lama naik terus ke permukaan, terus ke pantai. Terus akhirnya jadi orang seneng di desa, bisa nyenengin satu desa, nyenengin orang sekampung, bisa jadi orang seneng. Bukan cuma kita tapi nyenengin orang sekampung, nanti sekota, nanti senegara, sedunia. Benar, terutama buat diri kita dan keluarga inti kita, keluarga dekat kita, keluarga besar kita dah. Sama Allah, sama Rasulnya, kurang aja cukup. Ada orang gak bisa bayaran, dia punya anak, dia datang ke kepala sekolah, saya terima surat pak, saya terima broadcast SMS, WA, makasih pak. Kapan, apa resikonya? Ya tanggal sekian, kalau gak bisa bayar, gak bisa ikut ujian, gak bisa dapat kartu. Ya mungkin kalau orang lagi capek biasa ya, nggak ada luka, nggak ada apa, terus ada harapan gajian bayaran kontrakan orang luar, orang lain, masih ada pandangan kali dah, nggak bejat jadi orang, nggak bahaya. Tapi barangkali kita ini lagi masalah, segitu tuh udah jadi kebebanan tambahan yang akhirnya luber gitu. Itu kita bisa nyolong itu. Saya nyolong, bisa pinjol yang akhirnya berjilid-jilid, berseri-seri, pinjol demi pinjol, leasing demi leasing, di top up terus, KPR demi KPR, di top up terus. Punya teman 10-10-10-nya udah dipinjemin duit sama kita.
Orang tua aja sampai geli sama kita, nggak mau lagi ngeliat muka kita, ngeliat muka lu gue susah mulu rasanya, puyeng terus gue ngeliat lu pada, aduh. Nah, di saat seperti itu tuh bisa kita habisin orang yang nggak bersalah, itu benar. Ada ibu-ibu dia marah-marah, udah gede banget rasa amarahnya, gede banget, dia keluar pengen ngademin hati. Ini orang-orang baik. Pagi-pagi dia keluar, dia masuk swalayan, ditegur, cuman gara-gara ditegur, dia balik ke mobilnya, yang emang udah dia siapin pisau di sana buat dia bunuh diri kapan-kapan begitu. Dia masuk lagi ke swalayan, gak seneng ditegur tuh, lantai baru aja dipel masih bersih, dia merasa kotor. Emang dia keluar dari rumah itu kan merasa gitu kan, dia merasa udah penuh lah gitu, dia keluar tuh pengen nurunin gitu, ternyata di luar ditambahin tuh orang yang dia nggak kenal, nggak pernah ketemu, dibunuh loh. Tuh orang nggak bersalah dibunuh, lah akhirnya dia juga di penjara komplit kan. Oh ya Allah, Allah ampunin semua, Allah ampunin semua. Nah, tapi ini orang melamar menjadi ashabul yamin. Dia datang kepada Allah di titik-titik nadir seperti saya, seperti tadi sahabat saya. Dia datang di titik nadir. Nah Allah mah itu suka bilang aku sendirian. Enggak, bersama Allah. Aku gak mampu. Ada Allah yang maha mampu. Aduh aku gak bisa. Ada Allah yang bisa. Aduh aku sakit. Ada Allah tuh yang nyembuhin, yang nyahat. Udah aku capek banget. Ada Allah loh yang bisa bikin kita itu senang, rehat, relax. Ada Allah. Nah kan dia kurang tuh ya. Bukannya kurang, malah nggak ada ya. Jadi datang kan ke Allah kan. Dia wakiahan pagi sore. Apa kalau kawan-kawan WLH mah. Kawan-kawan waktunya lunas utang dan kaya raya mah. Apaan? 1000 wakiahnya 40 hari. 25 kali sehari. Ini mah pagi sore. Dan jaraknya juga 3 hari, 4 hari. Cuman dia datang penuh ke Allahnya. Bulet. Nggak ada lagi bayangan pinjol, warung, orang tua, mertua, besan, ipar, kakak, adek. Nggak ada. Bulet aja Allah. Gitu aja udah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tuh segala-galanya kok. Segala-galanya. Saya doa bener nih buat teman-teman semua. Allah hadir. Dan udah hadir. Allah ada. Emang udah ada. Tinggal kita buka aja buat dirinya. Terima aja udah. Dengan segala nanti kekuasaan dan kekuatannya dia datang. Kita ngeliat rumah orang kaya aja udah yakin kalau kita datang sama dia mau nemuin, dia berkenan bantu. Masalah kita beres. Nah, Allah nggak kita lihat. Bumi ini punya dia. Satu semesta raya, satu jagat raya ini punya dia. Punya dia ini. Nah kita ngeliat orang yang punya tambang aja udah kayak apa tahu. Negara yang punya tambang udah kayak apa tahu lah. Ini Allah bos. Si ibu yang saya bilang tadi, orang kalau udah jadi ashabul yamin, ashabul jannah sejak di dunia, udah jadi penghuni sorga, dipenuhi kan semuanya sama Allah, ya. Dipenuhi semuanya kalau udah jadi ahlu sorga mah, ahlu jannah mah.
Sejak di dunia ada cerminan nih, datang aja dulu. Surga dibuka kok buat siapa yang percaya. Ya masuk aja, tinggal masuk gitu. Nah si ibu ini masuk. Ya doa. Cuman berapa hari. Kurang, tetap kurang. Ada. Malah kagak ada. Tapi Allah datang. Bukan cuman cukup. Tadi. Orang kalau bersama Allah. Kurangnya aja berlimpah. Anaknya diajak berdoa. Ayo tuh ngaji pagi sore waqiah. Dibawa sholat duha. Dibawa minta ampun aja dah. Dan yakinkan diri. Gak mau ngutang. Udah gak mau ngutang. Gak mau ngutang lagi. Udah biar aja Allah yang kerja. Allah yang datang. Dah bismillah. Ustaz Yusuf Mansur bener nih. Udah bener nih. Yusuf Mansur bener. Saya mau percaya sama dia juga. Izin Allah. Bener nih udah. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi illallah Alal hadi sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Cukuplah Allah buatku. Nah, bukan duit. Bukan pinjol. Bukan leasing. Bukan top up. BPKB. STNK. Bukan gade-gade. Emas. Mobil, motor, rumah, tanah. Enggak, bukan. Enggak ada nama-nama itu. Enggak ada. Apa dan siapa selain Allah enggak ada. Hasbi Rabbi. Allah saja Tuhan. Jallallah. Dialah yang perkasa. Mulia. Bisa nolongin kayak apapun. Bisa bantuin kayak apapun. Kagak ada. Kemustahilan. Ketidakmungkinan. Gak ada. Maafi qalbi illallah. Ya Allah. Tolongin. Di hati cuma ada Engkau. Penuh. Kayak kita mau masuk toilet gitu ya. Tempat jijik. Tempat kagak enak. Tempat kagak bagus. Tapi kalau toiletnya kelas nomor 1 kan cakep. Tapi seberapanya itu toilet kalau ada isinya. Kita aja gak bisa datang. Enggak lah, mesti nunggu lah. Nah ini ada toilet, kekunci enggak, terbuka, cakep banget lagi. Dan ini toilet loh. Bukan surga yang saya bayangin begini, bukan. Toilet, udah kebuka lu, ada kebutuhan lu kagak masuk. Iya kan blow on namanya. Udah kebuka sih. Tinggal jongkok doang begitu, tinggal duduk. Cakep lagi toilet nomor 1 gitu. VIP, gue deh. Di hotel berbintang 7. Bukan 5 lagi, 7 di Abu Dhabi, Dubai. Di Burj Khalifa tuh. Atau di apa lagi, satu lagi tuh yang keren banget tuh. Di London, New York, sono pada. Jakarta dah, hotel bintang 5. Udah kebuka, emang kita kedesak. Tapi kita yang gak mau, salah siapa. Akhirnya kita, maaf nih. Buang di celana jatuhnya. Nah ini kan kita ke bawah, ditinggal sama orang juga. Bahkan diusir. Ya kan salah kita. Paham? Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu. Udah bawa aja sholawat. Udah sholawat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi sorenya 100. Biar kagak lupa. Pokoknya masuk pagi 100. Masuk sore 100. Takutnya kagak sempat. Nanti 1 hari penuhnya 1000. Boleh sambil aktivitas kok. Boleh sambil aktivitas. Benar, boleh sambil aktivitas. Habis ini terusin ya, kita ngaji waqiah ya, jadi ashabul yamin. Jadi ashabul jannah sejak di dunia ini. Jadi ahli sorga, penghuni sorga sejak di dunia ini. Damai hati. Nggak ada duitnya aja bisa jalan-jalan, bisa pergi haji, bisa umroh. Nggak ada duitnya bisa punya mobil, beli mobil. Nggak ada duitnya bisa punya rumah. Nggak ada duitnya, bahkan bisa ngerumahin orang, mergiin haji, umrohin orang. Nggak ada duitnya, tapi bisa ngasih makan orang.
Bagaimana ceritanya? Ayo saya tuntasin semua cerita di episode awal ini, saya tuntasin. Dan mudah-mudahan teman-teman mau nih nuntasin ngaji. Lewat kuliahwisatahati.com, www.kuliahwisatahati.com. Tuntasin sampai ujung. Habisin tuh satu surah Ashabul Yamin. Jangan jadi Ashabus Shimal. Kita jadiin diri kita dan keluarga besar kita, keluarga dekat dan keluarga inti kita Ashabul Jannah. Jangan jadiin semua diri kita dan semua yang tersambung terhubungan kita Ashabun Nar. Jadi penghuni sorga dan jangan jadi penghuni neraka secap di dunia ini. Ibu tadi, saya, sahabat saya, dan insya Allah semua teman-teman memuji Allah, berselawat pada Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu. Kita puji betul Allah, berstatement, ngegesin. Kayak kita ngomong sama orang. Gak ada lagi Pak yang bisa bantu saya kecuali Bapak. Gak ada lagi Pak yang bisa nolong saya kecuali Bapak. Bu, ini kan kontrakan Ibu. Tolonglah. Pinjam mobil dong. Pinjam duit dong. Kayak gitu kita ke orang kan. Gitu. Cuman lo nih temen gue. Yang peduli sama gue lo doang. Nah itu yang gitu-gitu tuh kita kasihnya ke Allah gitu. La ilaha illallah. Gak ada yang bisa bikin capeknya kita hilang, lukanya kita sembuh. Gak ada yang bisa atasin kesulitan, beresin masalah, nyelesain urusan, menuhin kebutuhan dan keperluan, nyampein, wujudin pada cita-cita dan impian, ngamanin, nyelamatin, nenangin, ngademin, damein, sejukin. Gak ada kecuali Allah. Maka kita sebut tuh di ujung selawat yang tadi apa? La ilaha illallah. Kita baca bareng-bareng. Hasbi Rabbi. Ayo. Hasbi Rabbi. Ikutin, dengerin ya. Jallallah. Jallallah. Ma fi qalbi. Ma fi qalbi illallah illallah alal hadi sallallahu bareng la ilaha illallah. Ya Rabb, ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo bilang la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nastaghfirullah. Nastaghfirullah. Ayo istighfar semuanya, istighfar. Nastaghfirullah. Nastaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Kita minta ampun. Gak dekat sama Allah. Gak percaya sama Allah, gak yakin sama Allah, gak datang ke Allah, gak bulat Allah. Udah tuh si ibu tadi doa-doa gitu. Hari Kamis apa itu anaknya ngomong, emak disuruh ke sekolah, nah kan emak belum ada duit. Enggak, katanya udah ada yang bayarin. Siapa yang bayarin? Dia datang ke sekolah, datang sampai Jumat gitu ya. Dikasih tahu, Bu, 90-an anak
dibayarin sama Basnas kota, pada ambil zakat nasionalnya kota, udah beres semuanya. Masya Allah. Terus tiap anak tuh dikasih duit tuh 250.000. Beneran Pak? Coba ngetok pintu lain kagak, ngebales surat kagak, nemuin cuman buat karena emang dipanggil kemarin, bukan buat ngemis, bukan buat minta dikasihanin, bukan buat minta ampun kita sama orang minta ampun lo. Bener, coba aja lihat orang digebukin tuh, ampun pak, coba lihat orang yang dihukum dijewer, ampun itu minta diampunin tuh, minta dimaafin biar bisa keluar dari penjara, biar bisa kemudian keluar dari tahanan, biar nggak masuk penjara, biar nggak masuk tahanan. Kita emang Allah nggak minta ampun, nggak minta dikasih, nggak minta ampun, nggak minta disayang, nggak minta ampun, nggak minta dirahmatin. Emang kudu ngaji. Iya bener kudu ngaji. Kalau nggak ngaji mah. Ini buat teman-teman WLH yang udah pada ikut waqiah, saya tarik lagi dari awal, dari ujung, terus saja jalan. Lewat kuliahwisatahati.com, lewat kuliahwisatahati.com, www.kuliahwisatahati.com. Mudah-mudahan segala rizkinya dibalas oleh Allah, diganti oleh Allah. Mau dia duit, mau dia waktu, mau dia tenaga. Ya kan duduk perlu waktu ya enggak? Dan ada biaya juga ngaksesnya, apanya perlu handphone lah, perlu kuota wifi lah. Nah, perlu internet, perlu notebook biar asik, perlu di print materinya biar enak, audionya didengar. Tulisannya dibaca kan cakep tuh. Kuping denger, mata main. Kuping dengar audio, mata lihat tulisan kayak sekarang ini dengan izin Allah. Cakep. Nah, terusin tuh ngajinya lewat www.kuliahwisatahati.com. Allah Akbar. Doain nih web kita. Amin. Dan semua biaya dari teman-teman juga bisa ngembangin web kita. Dan kita ketemu nanti online-nya di camp 1000 waqiah, di campnya WLH Kopi Darat. Amin ya Rabb. Nah coba tuh si ibu, kurangnya aja cukup, bahkan berlimpah. Kenapa? Bisa jadi doa dia mewakili 97 anak yang lain, 96 anak yang lain. Datanglah pertolongan Allah dari mana-mana, nyangkut Basnas kota. Jadi dalam keadaan dia kurang, dia datang kepada Allah, Allah cukupin bukan buat anaknya doang, tapi buat semua anak yang ada di sekolah itu. Nah itulah Allah. Jangan kecil hati. Kita capek, luka sama apa, sama siapa? Suami, sama istri, sama anak-anak. Kita pegel ngeliat kelakuan anak-anak kita, sama mantu, sama mertua. Jangan. Ada Allah. Allah yang Maha menyembuhkan. Ada Allah yang Maha menyembuhkan. Jangan. Udahlah temuin aja Allah. Datang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ngaji bareng. Kita mulai lagi perjalanan bersama Allah. Rabbana ya Rabbana. Ikutin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu lagi. Rabbana ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, beneran kami ini udah salah, apalagi salah denganmu ya Allah, salah terhadapmu, salah kepadamu, benar. Yang kaya yang diharapin padahal ada yang maha kaya,
Yang kuasa yang diharapin adalah Engkau yang Maha Kuasa. Punya duit terbatas, punya kekayaan terbatas, itu yang diharapin didatengin. Enggak kami datengin. Ya Allah, ada yang ngebantu tapi pakai bunga. Ayo kami proses. Bunga berganda-ganda. Sedangkan ada Engkau yang mau memberi tanpa perlu dipulangin lagi, bahkan dilebihin terus, minta kapan aja tetap dikasih terus. Enggak dikasih-kasih. Tuh hidayah nggak dibuka buat kami, dari kami bukan dari Engkau ya Allah. Udah salah dah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tidak merahmati kami, rugi kami. Oke kawan-kawan, bismillah ya. Cerita sahabat saya Andi tadi belum selesai. Nanti di perjalanan kita terusin insyaallah. Selamat bergabung di www.kuliahwisatahti.com. Terusin betul ngajinya sampai selesai ya, sampai finish. Disabarin. Terusin ya, di komunitas kita ini terusin, di keluarga besar Daku, di ekosistem Daku Darul Quran terusin. Insyaallah surga, amin. Itu doa kita. Bukan kita ngerasa ini doa kita, jadi doa kita. Ya terus ada di WLH biar nanti udah lunas utangnya juga, ayo kita bantuin orang-orang supaya pada lunas dan supaya pada pakai kaya raya tanpa utang ya. Ngaji kita waqiah terusin dan kita tadabburin. Nah kan ngaji kita nyelesain tafsir waqiah, tadabbur waqiah terusin dah. Bismillah. Kayak banyak yang belum tuntas. Nah emang nih di awal lagi ya. Insyaallah mudah-mudahan barokah dan menjadi majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, majelis doa, majelis sholawat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis, dan insyaallah Allah bersamai kita. Kita baca waqiah setelah saya tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Kita waqiahnya terpisah tapi disatuin audionya. Insyaallah mudah-mudahan Allah meridhai dan menerima kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan sekali lagi hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekalian saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat yang baru, buat yang sudah istiqomahin terus, makin semangat, makin hebat jadi orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati wa adada kamali wa kama yaliqu bi kamali daiman abada.